Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ali Aziz. Mata kuliah kita kali ini adalah proses pemesinan dan pokok pembahasannya adalah klasifikasi elemen dasar proses pemesinan. Oke, pertama-tama kita masuk ke lingkup proses pemesinan sendiri. Proses pemesinan adalah proses pemotongan pembuangan sebagian bahan untuk membentuk produk yang diinginkan. Jadi proses pemesinan yang dilakukan di industri itu macam-macam. Ada yang bubut, ada penyekrapan atau shaping, ada drilling, ada gurdi, ada fresh atau milling, dan lain sebagainya. Proses pemesinan sendiri dibagi 3 kategori. Ada proses pemotongan, cutting ya. Itu proses pemesinan yang menggunakan pisau pemotong dengan bentuk geometri tertentu tentunya. Lalu ada proses abrasif atau abrasif proses ya, seperti proses gerinda. Terus ada yang namanya proses pemesinan non tradisional atau non konvensional. Ini biasanya kayak water jet machining atau laser beam machining, abrasif machining, dan lain sebagainya. Di bawah tersebut ada beberapa gambar dari proses pemesinan tradisional ya. Ada mesin bubut, scrap, drilling, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses pemesinan seperti bubut, drilling, fresh itu merupakan suatu pembuangan sebagian bahan ya. Jadi pemotongannya itu menghasilkan gram ya. Gramnya ini yang akan dibuang. Jadi pahat potong bergerak sepanjang benda kerja dengan kecepatan disimbolkan dengan V ya, dan kedalaman pemotongan yang disimbolkan dengan D. Jadi pergerakan pahat ini mengakibatkan timbulnya gram yang terbentuk akibat proses shearing atau pergeseran secara kontinu pada bidang geser. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah itu adalah proses pembubutan ya, yang menghasilkan gram. Selanjutnya di sini ada klasifikasi proses pemesinan. Jadi berdasarkan gerak relatif pahat yang bergerak relatif ini menghasilkan gram ya, dan sementara itu bertahap ya, secara bertahap akan terbentuk menjadi komponen yang dikehendaki. Jadi kalau kita bisa lihat dari tabelnya, di situ ada jenis proses ya, terus ada gerak potong, dan ada gerak makan. Gerak potong itu adalah gerak yang menghasilkan permukaan baru pada benda kerja, atau gerak yang menyebabkan material tersebut terpotong menjadi gram. Sedangkan kalau gerak makan itu adalah gerak yang menyelesaikan permukaan baru yang telah dipotong. Gerak ini memberikan dampak pada ketebalan dan lebar gram. Jadi kalau kita bisa lihat dari jenis prosesnya di bubut itu ya, gerak potongnya itu adalah benda kerjanya yang berputar. Sedangkan gerak makan itu pahatnya yang lurus atau yang translasi atau yang bergeser. Lalu di bawahnya lagi ada gurdi ya. Itu gerak potongnya pahatnya yang berputar, gerak makan itu pahatnya yang turun, naik turun ke bawah. Terus ada mesin fresh ya, itu gerak potong itu pahatnya yang berputar, sedangkan gerak makan itu benda kerjanya yang bergeser ya, atau translasi kanan kiri gitu, dan seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi proses pemesinan menurut jenis perkakas yang digunakan. Jadi ini pembeda ya, namanya jenis proses sama mesin perkakas itu beda. Jadi jenis proses kalau semisal bubut itu turning, kalau mesin perkakas itu mesin bubut itu lathe ya. Terus ada lagi gurdi, drilling. Kalau di mesin perkakas namanya mesin gurdi atau drilling mesin, dan seterusnya. Jadi ini dibedakan ya. Selanjutnya kita akan bahas salah satu dari proses pemesinan konvensional, yaitu bubut, mesin bubut. Di proses pemesinan untuk
bobot ini dia menghasilkan gram juga dengan benda kerja yang berbentuk silindris. Ya. Jadi prinsip dasarnya dapat didefinisikan sebagai proses pemesinan permukaan luar benda silindris atau bobot rata. Nah, di situ ada gambar dari mesin bobot, ada bagian-bagiannya ya, ada headstock ya, kepala tetap. Nah, ini untuk memutar spindle-nya nanti. Terus ada chuck gitu untuk mencekam benda kerja. Ada tool post ya untuk memasang pahatnya. Terus ada eretan-eretan juga ya untuk menggeser ke sumbu X, sumbu Z-nya ke kanan, ke kiri, ke depan. Lalu ada tailstock, kepala lepas ya, ini untuk center biasanya. Terus ada lead screw itu biasanya untuk ulir ya dan sebagainya. Oke, mesin bobot sendiri itu didefinisikan suatu benda kerja yang berputar dengan satu pahat yang bermata potong tunggal. Nah, dapat dilihat pada gambar itu ya, ada satu, ada dua, ada yang ketiga. Yang pertama, yang ke satu itu dengan gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Jadi dia membobot di luarnya ya, atau sumbu Z-nya. Setelah itu yang kedua adalah proses pembobotan permukaan ya, atau surface turning. Ini adalah proses bobot yang identik dengan proses bobot rata, tetapi arah gerakan pemakanannya itu tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Jadi ini arah sayatannya itu ke sumbu X ya, atau ke diameternya. Setelah itu ada proses pembobotan tirus atau taper turning ya, yang nomor 3. Jadi sebenarnya ini juga identik dengan proses bobot rata di atas, hanya jalannya pahat berbentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Jadi ini kalau tadi yang pertama adalah X-nya, yang kedua Z-nya, yang ketiga ini X sama Z-nya saling berjalan bersamaan. Selanjutnya selain proses seperti bobot luar, beberapa proses yang bisa digunakan pada proses bobot antara lain bisa bobot dalam, terus bisa proses pembobotan lubang dengan mata bor ya, yang bisa ditunjukkan pada gambar di bawahnya itu. Yang pembobotan lubang dengan mata bor itu yang E. Terus ada proses pembesaran lubang itu yang D. Lalu ada pembuatan ulir itu yang C. Terus ada pembuatan alur yang B. Oke, selanjutnya di sini ada parameter yang dapat diatur pada mesin bobot. Jadi ketiga parameter ini, ada 3 ya. Parameter ini bisa diatur oleh operator langsung pada mesin bobotnya. Apa saja? Yang pertama adalah kecepatan putaran spindle, lalu ada gerak makan dan kedalaman potongnya atau depth of cut-nya. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kecepatan putaran spindle-nya. Kecepatan putar atau N ya, disimbolkan N, speed, selalu dihubungkan dengan sumbu utama atau spindle dan benda kerja. Jadi kecepatan putar ini dinotasikan sebagai putaran per menit ya, atau RPM. Nah, dapat dilihat pada gambar ya. Jadi secara sederhana kecepatan potong dapat digambarkan sebagai keliling benda kerja dikalikan dengan kecepatan putar. Nah, disimbolkan kecepatan potongnya adalah V ya. Lalu pi kali diameter kali N itu putaran benda kerjanya, dibagi 1000. Jadi V-nya ini kecepatan potongnya biasanya sudah diketahui melalui tabel. Biasanya yang belum diketahui itu N-nya, putaran spindle-nya. Jadi kalau kita turunkan N-nya, N sama dengan V-nya ya, kecepatan potong dikali 1000 dibagi pi kali diameter. Tabel kecepatan potong seperti ini ya. Jadi ada materialnya apa? Ya, semisal materialnya ST60. Tegangannya 60 sampai 70.
Terus pahatnya yang digunakan pahat apa? Kalau semisal pahat karbida berarti cutting speednya tadi 120. Selanjutnya adalah gerak makan dan kecepatan makan. Jadi gerak makan disimbolkan F ya, feet, adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar satu kali. Ya, dapat dilihat pada gambar di bawah. Sehingga satuan F adalah milimeter per perputaran. F sama dengan VF per N ya. VF itu kecepatan makannya dibagi N. N itu putaran spindlenya tadi. Nah, lalu kalau semisal yang dicari adalah VF-nya atau kecepatan makannya, berarti F-nya dikali feet-nya dikali dengan putaran spindle. Jadi gerak makan itu ditentukan berdasarkan kekuatan mesin, material benda kerja, material pahat, bentuk pahat, dan terutama kehalusan permukaan yang diinginkan. Nah, gerak makan itu biasanya itu sekitar 1/3 sampai dengan 1/20A ya, atau sesuai dengan kehalusan permukaan yang dikehendaki. Selanjutnya di sini ada kedalaman potong atau depth of cut-nya ya. Jadi kedalaman potong ini tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerjanya, atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum dipotong. Jadi pas waktu kita motong benda kerja sedalam A, maka yang akan berkurang itu 2A. Maksudnya yang bawah sama yang atas karena bentuknya silinder. Ya. Jadi kalau biasanya untuk pembubutan roughing ya, pembubutan kasar itu lebih dari 1 mili. Kalau untuk yang finishing biasanya kurang dari 1 mili untuk kedalaman potongnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.